Kembali bersama kami dalam Headline News di JEK TV News. Ikuti JEK TV News untuk mendapatkan berita-berita terupdate lainnya. Jakarta, tanggal 10 Juli tahun 2025 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi proses ekstradisi terhadap buronan Interpol asal Rusia, Alexander Zverev, yang tersandung kasus suap dan kejahatan siber di negaranya. Ekstradisi dilakukan setelah Presiden Republik Indonesia menerbitkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025 yang mengabulkan permintaan pemerintah Federasi Rusia. Alexander telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya sejak 2022, dan resmi diserahkan hari ini melalui Kejari Jakarta Selatan yang bertindak sebagai executing agency. Kapuspen Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut, kejahatan Alexander di Rusia juga diakui sebagai tindak pidana di Indonesia, sesuai prinsip dual criminality. Dengan 4 pasal pidana yang membelitnya, termasuk tindak pidana suap dan pelanggaran Undang-Undang ITE, Indonesia resmi menyerahkan Alexander kepada otoritas hukum Rusia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati hadir bersama kita pada kesempatan yang baik ini Pak Indra Rosandi, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik Keamanan dari Kementerian Luar Negeri beserta jajaran. Hadir juga bersama kita Ibu Kiki, Asisten Deputi Administrasi Hukum dari Sekretariat Negara. Hadir bersama kita yang luar biasa kalau kita dari Rusia, Head of the Federal State Institution Export tepatnya, dan Ibu Kepala Biro Hukum Kejaksaan Agung Ibu Marian Nugroho, Pak Asisten Tindak Pidana Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Sohibul Baik pada kesempatan yang baik ini. Dan teristimewa buat rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan yang baik ini. Tentu yang pertama kita patut mengajarkan puji syukur. Tanggal 10 Juli 2025 kita akan menyampaikan proses akhir ya, dari pelaksanaan ekstradisi yang diajukan oleh negara Federasi Rusia atas nama terekstradisi Alexander Zverev alias Alexander Vladimirovich Zverev. Rekan-rekan media perlu diketahui bahwa sidang ekstradisi ya bukanlah sidang penanganan perkara tindak pidana biasa atau khusus yang biasa kita lakukan ya. Atau bahkan bukan sama halnya juga dengan persidangan terhadap gugatan pra peradilan. Tetapi sidang ekstradisi adalah di mana dalam kaitan ini jaksa di depan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memaparkan apakah Indonesia mempunyai kepentingan hukum dalam hal ini akan melakukan penuntutan sendiri terhadap yang bersangkutan atau menyatakan bahwa kita tidak akan menuntut namun menyerahkan proses penuntutannya kepada pemerintah Federasi Rusia, dan inilah yang disebut dengan proses ekstradisi. Bahwa pemerintah Federasi Rusia dalam permohonan ekstradisinya menyatakan bahwa Alexander Zverev melakukan tindak pidana yang juga di Indonesia dipandang sama ya, dengan tindak pidana yang berlaku di Indonesia tentunya, sehingga sesuai dengan prinsip dual criminality. Jadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh yang tidak dengan prinsip dual criminality, maka Indonesia melakukan tindakan-tindakan penyerahan ekstradisi kepada yang bersangkutan. Tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah hukum negara Federasi Rusia. Pelakunya juga adalah warga negara Rusia. Sehingga dalam hal ini Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kepentingan untuk melakukan penuntutan terhadap yang bersangkutan. Namun tentu menyerahkan proses penuntutannya kepada pemerintah Federasi Rusia. Rekan-rekan media, bahwa perlu juga kami sampaikan pada kesempatan yang baik di Jakarta Selatan nomor 1 tahun 2024 tanggal 1 November 2024 telah mengabulkan apa yang diajukan oleh jaksa eksekusi ekstradisi.
yang amarnya menyatakan menetapkan termohon ekstradisi Alexander Zverev alias Alexander Vladimirovich Zverev diekstradisi ke negara Rusia untuk melaksanakan proses penuntutan sebagaimana diminta oleh pemerintah Rusia. Dan tanggal 2 Juni 2025 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan keputusan nomor 12 tahun 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permintaan ekstradisi dari pemerintah Rusia. Jadi pertanyaan besarnya adalah mengapa konferensi pers ini kita lakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Kami perlu sampaikan bahwa proses ekstradisi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah berkedudukan selaku executing agency, sehingga harus kita lakukan di Kejari di mana masalah ini ditangani, dan dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan yang mewakili Kejaksaan Republik Indonesia selaku kompeten authority. Jadi ada kompeten, dan kami perlu tekankan Indonesia melakukan apakah akan melakukan penuntutan sendiri atau tidak melakukan penuntutan. Dan dalam kaitan ini Indonesia memilih menyerahkan ke negara pemohon ekstradisi, yaitu negara Federasi Rusia, untuk dilakukan penuntutan dan tindakan hukum selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Poin kalau melihat dari permohonan yang diajukan oleh pemerintah Federasi Rusia, bahwa ini supaya terpenuhi dual criminality-nya dulu, ya. Di sana setidaknya ada 4 pasal terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan kita menilai bahwa kejahatan yang dilakukan di Rusia itu di Indonesia juga diatur sebagai satu tindak pidana. Katakan ada pasal penyertaan, ada pasal terkait dengan, karena di sana ada bribery, ada juga pasal terkait dengan undang-undang tipikor, dan ada juga terkait dengan undang-undang ITE. Ya. Nah, oleh karenanya ada kesamaan. Maka dengan prinsip dual criminality itu kita berketetapan bahwa karena dilakukan di negara Rusia, pelakunya adalah warga negara Rusia, ada tindak pidana yang di kita juga diatur itu sebagai tindak pidana, maka dengan prinsip itu kita menyerahkannya, ya, untuk dilakukan proses selanjutnya melalui mekanisme ekstradisi, ya. Oke? Iya, ya. Jadi ada, kalau saya baca ini ada pasal 200, ini kita baca, ya. Ada creation of criminal community, criminal organization, ya, pasal 210 KUHP Rusia, bukan KUHP